Sebelum bertempur aja dia nggak berani gitu loh, ya kan? Nggak berani lawan Pak Anies. Sebegitu hebatnya tuh Pak Anies, sampai orang takut lawan dia. Pak Jokowi, ngapa takut biasa sama Pak Anies? Parah. Cuma satu orang. Kan relawan anak abah doang, kok takut sih? Setakut itukah seorang presiden yang cawe-cawe sehingga akhirnya mengumpulkan bala tentara pasukan untuk memborong partai politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Kembali lagi kita akan membahas Pilgub DKI yang akhirnya Kim Plus sudah menentukan calon, yaitu RK dan wakilnya ya. Beliau sudah mendeklarasi, yang artinya 99,9% Pak Anies tidak bisa maju di Pilgub DKI. Kecuali memang ada suatu kejadian yang sangat luar biasa sehingga membuat Pak Anies bisa maju di Pilgub. Tapi ya itu hanya 0, sekian persen guys. Karena nyatanya sampai saat ini pun PDI juga belum menentukan siapa calonnya, dan sepertinya PDI pun tidak bisa memajukan calon gubernur karena kurangnya kursi. Nah teman-teman semua, dari fenomena ini kita bisa melihat ya betapa hebatnya Pak Anies Baswedan sampai ditakuti oleh mantan presiden, presiden terpilih, dan juga presiden yang masih menjabat. Luar biasa kan? Kalau kata Bung Fahri Hamzah, Pak Anies Baswedan itu terlalu populer dan juga tentu bisa menggoyangkan istana. Sehingga untuk berbuat sesuatu agar Pak Anies Baswedan tidak bisa maju. Dan terbukti kan, kita bisa melihat ya betapa Kim Plus bisa merangkul semua partai. Dan di situ pun kita bisa melihat ya bahwasanya memang partai-partai ini sepertinya tidak melihat aspirasi dari rakyat. Tidak benar-benar memikirkan rakyat, melainkan memikirkan dirinya sendiri. Ya, dari fenomena ini kita bisa belajar banyak teman-teman semua. Beginilah politik kita saat ini, dan begini juga demokrasi kita saat ini. Nah, lalu siapakah yang akan menjadi lawan dari RK nantinya? Apakah calon independen yang kontroversial yang sampai hari ini pun masih dipertanyakan ya, dukungannya dapat dari mana? Apakah RK juga melawan kota kosong atau bagaimana? Tentunya para pendukung Pak Anies Baswedan akan lebih memilih kota kosong jika nantinya RK dilawankan oleh kota kosong. Oke teman-teman semua, ini dia kritik daripada netizen. Kita lihat videonya. Teruntuk pendukung Pak Anies, gak usah kecewa, gak usah sedih ya, kita menang loh. Kenapa gua bilang menang? Sebelum bertempur aja dia nggak berani gitu loh, ya kan? Nggak berani lawan Pak Anies. Sebegitu hebatnya tuh Pak Anies, sampai orang takut lawan dia. Kita di barisan pendukung Abah, kita harus bangga. Kenapa kita harus bangga? Ya enggak? Yang udah partai koalisinya banyak aja, cuman ngelawan Anies aja pada takut. Ya enggak? Kita enggak salah, kita dukung orang yang benar-benar mau perbaiki. Ya enggak? Tahu kenapa mereka pada takut? Mereka takut nggak bisa ngerampok. Kalau rame-rame dia pada bergabung, biarin aja dia nikmatin semuanya. Tapi kita harus paham bahwa cuman melawan Anies dia rela mempermalukan dirinya dia sendiri. Sampai dia nggak berani. Siapapun partai yang dukung Pak Anies pasti diganggu.
Iya nggak? Gue sih bangga jadi pendukung Anies. Nggak apa-apa kita diledekin. Anies nggak jadi, nggak ada yang ngusung, ditinggalkan. Nggak masalah. Kita sebagai pendukung Anies nggak pernah meninggalkan Pak Anies. Ya nggak? Kita harus bangga jadi pendukung Pak Anies. Sebegitu hebatnya Pak Anies sampai nggak boleh mimpin Jakarta. Sebegitu takutnya orang. Sekarang kita mau disuguhin sama yang mau mimpin Jakarta yang nggak tahu kita selak beluknya. Ya nggak? Siapa-siapanya. Gua mah besok kalau ada pemilu, mendingan gua tidur di rumah. Ngapain kita datang tahu-tahu kita udah tahu siapa yang mau dimenangin. Bikin pala panas aja. Ya enggak, matahari ngan tidur di rumah. Itu kalau gue ya, kalau yang lain terserah lu mau datang kalau gua kagak dah. Ya. Yang penting kita di barisan pendukung Abah. Ketika Abah nanti masuk partai mana kita ikut. Yuk rame-rame kita ikut. Misalnya Abah masuk ke PDIP, udah kita ikut PDIP. Misalnya Abah nggak mau masuk partai, ya udah kita jadi santai aja, nggak tetap nyari duit kembali ke server alam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cemen nih Kim nih nggak berani lawan Pak Anies. Aduh, belum bertanding aja udah cemen, takut. Pak Jokowi, ngapa takut biasa sama Pak Anies? Parah. Cuma satu orang. Kan relawan anak Abah doang, kok takut sih? Jangan kebangetan takut jadi orang. Cemen lo ya. Ayo dong kalau berani lawan Banis. Belum ada pertandingan aja lu nyerah. Aduh. Oke, nanti ini persiapan nanti malam teman-teman ya. Deklarasi dari calon gubernur dan wakil calon gubernur daerah khusus Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono. Lihat itu semua partai di porong itu. Ya. Kalian semuanya sebenarnya malu nggak sih? Ya. Semua partai politik sebenarnya malu nggak sih? Ya. Kalian itu seharusnya menjadi wadah rakyat ya. Kalian itu seharusnya mengedukasi masyarakat ya. Bagaimana berkompetisi dengan baik ya, kaderisasi segala macam. Ini kenapa begini? Hah? Ngumpul-ngumpul begini ya. Mau apa? Mau dapat jatah semua, mau dapat jatah menteri semua. Ini yang mau kalian ajarkan kepada masyarakat ya, dan masyarakat yang mendukungnya senang sekali ya. Rasain gak dapat maju si Anies, rasain. Jadi hal-hal yang konyol seperti ini dijadikan sebuah pembelajaran, dan ini hal biasa. Astaga, bos ya, nggak malu kamu sama orang rakyat ya, nggak malu kamu sama dirimu sendiri ya. Hanya demi kekuasaan, hanya demi ini itu. Padahal kalau kalian bersatu semuanya kuat kalian itu. Ya, partai politik. Ya. Hina sekali, hina. Ya teman-teman semua, itulah yang terjadi sekarang ya. Gue juga gak habis pikir sih sama partai-partai politik, kok bisa gitu loh. Kayak sudah tidak punya harga diri lagi gitu ya. Begitupun dengan Pak Ridwan Kamil ya, yang mengatakan bahwasanya beliau akan memajukan Jakarta, punya beberapa poin untuk ketika nanti sudah terpilih ya kan. Sekarang gini bos, beliau didukung segitu banyak partai, dan tentunya ini indikasi ada yang menggerakkan. Siapa itu? Ya kita tahu semua lah ya siapa. Nah sekarang gini, apakah iya nanti ya Pak Ridwan Kamil bisa berjalan sendiri atau malah justru dijadikan boneka? Ya tentulah, gak mungkin Pak Ridwan Kamil bisa mempunyai kebijakan sendiri yang dia lakukan sendiri. Dia pasti akan melakukan sesuatu yang sudah ada perintahnya, pasti itu. Ya coba kita lihat ya nanti bagaimana Jakarta setelah dipimpin Pak Ridwan Kamil. Kalau menang itu pun,
Kita lihat video selanjutnya. Ridwan Kamil janji lanjutkan capaian Anies dan Heru, siapkan 70 program untuk Jakarta. Ayah wae maneh boneka mah hartos naon. Lu boneka ngerti apaan? Program-program apaan? Program lu udah disetting dari atas. Beraninya lawan boneka doang. Ya boneka lawan boneka cocok sih. Tenyaho lah anjing. Saya kira memang ini ada indikasi, ada unsur mau menciptakan ada calon independen. Apalagi ternyata teman-teman saya orang kaya raya juga ada namanya. Artinya ada masalah ini kan. Saya yakin ya, kalau Kim itu lawan kotak kosong, saya kira masyarakat Jakarta akan melawan pilih kotak kosong. Pendukung Pak Anies, pendukung saya kira pasti lebih cenderung pilih kotak kosong. Pasti malu kan, kayak Makassar. Kayak Makassar ya? Malu kan. Saya tuh sering beberapa kali ketemu Pak Anies, ya kan? Bahkan kemarin saya sempat memijat bahunya Pak Anies. Saya tuh sempat berbicara dalam hati, Pak Anies ini ototnya nggak ada, ya kan? Sterek juga enggak gitu ya. Kenapa kok dia dikeroyokin orang? Kan begitu, bener gak? Weh, bayangin aja, saat seorang Pak Anies Rashid Baswedan ingin maju di kontestasi pilkada DKJ, ya kan, harus dikeroyok 3 presiden. 1 mantan presiden, 1 lagi presiden terpilih, yang 1 lagi presiden aktif. Gila gak sih? Hah? Gila. Setakut itu kan seorang presiden yang cawe-cawe sehingga akhirnya mengumpulkan bala tentara, pasukan untuk memborong partai politik. Seangker itukah seorang Anies Rashid Baswedan? Ini betul. Fahri menjelaskan popularitas bukan lagi menjadi faktor penentu bagi seseorang untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah. Pada titik ini benar. Kenapa begitu? Karena justru Anies terlalu populerlah yang menyebabkan dia tidak bisa dimajukan. Karena barangkali istana, baik lama maupun baru, sudah testing the water. Oh ternyata sosok ini tidak bisa dijegal. Kalau di Pilpres, Anies bisa dijegal karena dari sisi popularitas ya so-so lah dengan Prabowo. Tapi kalau untuk DKI yang pemilihnya rasional dan kita gampang mengontrol kecurangannya, istana kayaknya khawatir kalau Anies maju dipastikan menang sebesar apapun pork barrel politik dilakukan, politik gentong babi dilakukan. Maka satu-satunya cara dihentikan atau dijegal. Jadi dalam konteks ini benar Fahri karena dia populer, terlalu populer, makanya harus dihentikan. Sebaliknya keputusan kini lebih banyak ditentukan oleh partai-partai politik yang memiliki tiket untuk mengusung figur-figur mereka. Ya itu karena apa? Itu karena sobat era sekalian, threshold di dalam pilkada ini menyebabkan kekuasaan itu berasal dari partai politik. Makanya harusnya ya diajukan pembatalan ke MK threshold ini. Karena bertentangan dengan undang-undang dasar yaitu gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Ini jelas bukan pemilihan yang demokratis. Karena kalau demokratis itu pastilah yang dikehendaki rakyat yang harusnya terpilih. Tapi karena yang dikehendaki rakyat itu nggak bisa dicalonkan, maka sesungguhnya ini potensi melanggar undang-undang dasar ya. Dan mudah-mudahan ada pihak yang mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi agar menghapuskan threshold dalam pilkada. Sudah jelas bahwa threshold ini adalah alat tukar tambah dan alat menjegal lawan politik. Itu saja sederhana. Ya. Jadi kalau seandainya misalnya tidak bisa dijegal dengan cara kasar, ya cara halus. Nah PKS sedang menghadapi penjegalan dengan cara halus, yaitu mempunyai keuntungan yang lebih kalau tidak mencalonkan Anies. Yang jelas di depan mata, apa itu keuntungannya? 1,
mungkin mendapatkan kursi menteri Prabowo. Yang kedua, kemungkinan besar mendapatkan kursi wakil gubernur. Walaupun percecokannya dengan Anies Baswedan di ruang publik menyebabkan bargaining position PKS akan melemah. Karena PKS tidak akan balik lagi ke Anies kalau percecokan itu meruncing. Itu persoalannya ya. Jadi gimana teman-teman semua? Apakah tetap akan mendukung Pak Anies? Apakah nanti akan datang ke TPS dan mencoblos RK atau bagaimana? Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Priaga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.